Calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, keluar sebagai pemenang pemilu Amerika Serikat tahun 2024. Trump berhasil mengalahkan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dengan meraup suara populer terbanyak, sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang telah ditetapkan pada Rabu waktu setempat. Dan malam ini kita akan membahas situasi politik Amerika Serikat bersama Prof. Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Suzy, terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Prof. Suzy. Suara saya terdengar? Ya, pemirsa, kita ke informasi lain terlebih dahulu. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyebut pemilihan Presiden Amerika Serikat sebagai urusan dalam negeri dan pihaknya menghormati pilihan warga Amerika Serikat. Pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning ini muncul di tengah-tengah fokus yang lebih luas pada hubungan bilateral AS dan Tiongkok serta isu-isu perdagangan. Donald Trump telah mengusulkan tarif impor Tiongkok dengan nilai lebih dari 60%. Para analis mengatakan prospek perang dagang telah mengguncang kepemimpinan Tiongkok. Tiongkok menjual barang senilai lebih dari 400 miliar dolar atau 6,3 kuadriliun per tahun ke Amerika Serikat dan ratusan miliar lainnya dalam bentuk komponen. 美国的总统选举是美国的内政，我们尊重美国人民的选择。关于你提到的这个关税我们不回答假设性的问题。 Ya, calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, keluar sebagai pemenang pemilu Amerika Serikat tahun 2024. Trump berhasil mengalahkan rivalnya dari Partai Demokrat, Kamala Harris, dengan meraup suara populer terbanyak, sekaligus meraup suara elektoral lebih dari ambang batas minimal yang telah ditetapkan pada Rabu waktu setempat. Dan malam hari ini kita akan membahas situasi politik di Amerika Serikat lebih dalam bersama Prof. Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Suzy. Selamat malam, Bu Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya, Prof. Suzy. Prof. Suzy, jadi berdasarkan hasil hitung cepat, Donald Trump meraih lebih dari 70 juta suara populer dan ada 277 suara elektoral. Otomatis ini mengukuhkan kemenangan Trump. Apa yang bisa Anda analisa dari hasil ini? Misalnya adalah budaya Amerika belum siap menerima seorang perempuan sebagai calon presiden, apalagi kalau dia berwarna. Lalu ada beberapa unsur-unsur moral yang kurang bisa diterima oleh masyarakat Amerika, yaitu misalnya tentang transgender, tentang sexuality yang agak kurang normal menurut pandangan yang biasa di Amerika. Jadi memang dikatakan oleh orang Demokrat sendiri, mungkin Donald Trump itu mengenal masyarakat Amerika, sedangkan Partai Demokrat kurang mengenal masyarakat Amerika, sehingga akhirnya salah memilih isu-isu yang akan diangkat untuk menjadi bagian dari kampanye yang menang. Juga sekarang ini seluruh dunia sedang tidak begitu pro kepada pembagian harta kekayaan. Jadi kalau ada orang yang mengusulkan bahwa kami akan memajak lalu memberikan itu kepada seluruh bangsa yang kekurangan, itu pasti dia akan tidak memenangkan suatu kompetisi. Ya. Oke, menarik. Jadi menurut analisa Anda, warga Amerika Serikat tidak seterbuka itu mengenai isu gender, kemudian isu SARA, sehingga ini mengukuhkan kemenangan Trump. Kurang lebih seperti itu ya, Prof. Suzy? Ya, jadi ada unsur-unsur moral yang belum bisa mereka terima karena mereka sangat beragama ya. Orang Amerika tuh sering ke gereja, sering memahami hal-hal yang sebenarnya bisa di-accept oleh kitab suci dan sebagainya, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap pilihan-pilihan yang diutarakan oleh Kamala Harris, karena Kamala Harris adalah seorang liberal yang menginginkan adanya liberalisasi dari pemikiran Amerika, tetapi kan orang siap atau tidak, artinya harus dijajaki dulu, dipelajari apakah orang Amerika memang terima bahwa ada transgender, lalu kamar mandi disatukan antara kamar mandi laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi ini sesuatu yang bersifat budaya, dan budaya yang justru diutamakan oleh Donald Trump, yaitu orang yang sangat agresif, yang sangat
apa menggambarkan sifat asli orang Amerika itu rugged individualism seperti cowboy itu menang, sedangkan Kamala lebih bermain dalam arti romantisisme, sosialisme, mari kita bangun bersama. Ini merupakan zamannya, kayaknya zamannya adalah self individual profit ya. Oke. Jadi seperti saya ingat dari Presiden Clinton waktu dia memenangkan, dia mengambil tema-tema Republikan yaitu individual responsibility, community, national security. Jadi dia membayangi Partai Republik dengan isu-isu yang dibawa oleh New Democrats. Sedangkan sekarang ini orang alpa bahwa New Democrats mungkin masih relevan karena kebanyakan orang Amerika adalah kapitalis, jadi mereka sangat konservatif Oke. sifatnya. Oke, Prof. Suzy, saya ingin mencoba menarik situasi ini ke pemerintahan dan juga situasi di Indonesia. Kemenangan Trump ini kan diprediksi akan memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama pada perekonomian Indonesia. Katakanlah mulai dari nilai tukar rupiah yang bisa diprediksi melemah. Kemudian juga sempat dikatakan ada ketidakpastian arus modal asing. Bagaimana pandangan Anda terhadap hal ini? Jelas kalau Donald Trump adalah mementingkan negara-negara yang membawa profit kepada dia, karena Amerika hanya mau dealing dengan negara yang membawa profit, sedangkan kita belum sempat membereskan negeri ini sehingga good governance belum terlihat, lalu accountability belum dilihat, orang tidak tertarik untuk investasi, kita punya batasan-batasan tentang nasionalisme yang sebetulnya mengharuskan kita bekerja sama dengan negara tertentu, padahal negara tersebut tidak di-accept oleh Amerika, sehingga kita akan mengalami hambatan-hambatan kalau tidak bisa beradaptasi atau tidak bisa menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh adidaya, karena kita tidak punya kekuatan. Jadi Prof. Suzy, quote-unquote kemenangan dari Donald Trump ini bisa memberikan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia, begitu? Selama kita tidak transparan, tidak accountable, tidak good governance, mereka juga orang kapitalis yang berpengalaman. Kapitalisme itu harus dijalankan dengan cara-cara yang bisa menjaga agar kapitalisme itu tidak hanya menguntungkan 1-2 orang, tapi lebih banyak orang yang akan bangkit oleh pertumbuhan yang datang dari penyelenggaraan perekonomian yang baik ya. Kita melihat bahwa ada unsur strategik, ada unsur profitability. Kalau kita itu samakan itu dengan Vietnam, degree of strategic value dari Vietnam tinggi karena dia anti Cina. Lalu profitability bisa diyakinkan karena dia skilled dan dia punya partai yang akan menghajar habis orang yang tidak disiplin, gitu kan? Kita sebaliknya, nilai strategiknya belum kelihatan, belum memberikan sesuatu yang bisa dianggap sebagai, oh kamu sangat-sangat kami butuhkan. Lalu kondisi di dalam negeri, kita melihat permainan politiknya terlalu tinggi dibandingkan productivity. Sehingga profitability-nya nggak kelihatan. Oke, baik. Prof. Suzy, menarik membicarakan dampak pemilu Amerika Serikat ke Indonesia, tapi lebih dalam lagi dampak langsung terhadap kemenangan Trump kepada Indonesia itu seperti apa ya, Prof? Mengingat kita juga kan baru memiliki pemimpin baru, presiden baru, Prabowo Subianto. Secara karakter, bagaimana hubungan antara dua pemimpin ini ke depannya? Tergantung bagaimana luwesnya Presiden Prabowo dalam menghandle ini. Dia serta-merta menjadi anggota BRICS, padahal Donald Trump sudah mengingatkan, siapa yang mengecilkan nilai dolar, itu merubah currency reserve-nya menjadi currency lain, itu akan dihambat perdagangannya dengan Amerika Serikat. Jadi kan dia udah katakan itu selama kampanye. Jadi ini adalah satu catatan gitu loh untuk kita perhatikan. Oke, jadi langkah Pak Prabowo bergabung ke BRICS dengan kemenangan Donald Trump ini bisa justru jadi bumerang ya, Prof? Kelihatannya ya, karena ucapan dari Donald Trump sendiri mengatakan, awas itu yang mengecilkan nilai dolar akan saya ganjar dengan hambatan perdagangan. Kan bukan saya yang bicara, kan Donald Trump sendiri yang bicara.
Baik, baik. Oke, Prof. Suzy, ini juga yang menarik dan juga banyak dibahas mengenai konflik di Timur Tengah. Ini menyita perhatian dunia. Dan juga kita mengetahui konflik ini dipengaruhi oleh intervensi kebijakan dari Amerika Serikat. Setelah Donald Trump terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat, bagaimana Anda melihat pengaruh kemenangannya terhadap konflik di Timur Tengah? Berat sekali, berat sekali. Artinya kita harus mengharapkan bahwa Palestina sudah kita harus lupakan. Oke. Karena dia akan dihajar habis oleh Israel untuk keluar, dan Israel meluaskan wilayahnya dengan mengambil wilayah-wilayah lain untuk membangun apa yang disebut the Greater Israel atau Israel Raya. Ini sudah bisa dibayangkan karena kalau sebelumnya Bill Clinton melaksanakan apa yang disebut two-state solutions, Donald Trump dalam periode pemerintahan sebelumnya mengatakan Abrahamic Accord supaya orang-orang Arab tidak memusuhi Israel dan dapat timbal baliknya, dapat perdagangan maupun kepandaian. Jadi ini arah membiarkan Israel membabi buta menguasai teritori-teritori yang diinginkan tanpa dibatasi agar Israel bisa terwujud sebagai imperial power di wilayah itu, dan Donald Trump atau Amerika Serikat tidak harus pusing-pusing bagaimana caranya untuk menenangkan Arab-Arab yang saling berkonflik. Jadi dia serahkan itu tugas untuk para Zionis untuk mengatur para Arab yang nggak bisa akur satu sama lain. Kita lihat sendiri waktu Palestina dibunuhi oleh kaum Zionis, orang-orang Arab diam-diam saja, malah perbatasannya ditutup agar orang Palestina tidak bisa mengungsi ke Mesir, dan dimintain uang yang tinggi sekali, sehingga saya kasihan ya, tapi apa yang bisa saya perbuat sebagai manusia, sebagai seorang orang Indonesia, Menteri Luar Negeri kita berulang kali mengupayakan di PBB, nggak ada yang mendengar suara bahwa orang Palestina patut ditolong gitu ya. Jadi kita masuk ke dalam wilayah di mana yang kuat itu akan menentukan segala sesuatu, yang lemah terima aja nasibnya. Jadi dengan kata lain Anda memprediksi bahwa ceasefire atau gencatan senjata di Timur Tengah, terutama di jalur Gaza, begitu ini semakin jauh dari kenyataan, Prof. Benar, benar. Karena sebetulnya Donald Trump hanya mengatakan waktu kampanye, saya hanya bisa memungut kata-kata dia, karena saya belum tahu apa tindakannya persis mirip dengan kata-katanya waktu kampanye atau tidak. Dia menyatakan bahwa go finish the job. Finish the job apa? Menghabisi orang Palestina dibunuhin semua sebagai genosida, atau membiarkan mereka melarikan diri, tapi lewat jalur mana? Karena semua jalur kan ditutup. Oke, oke. Baik, Prof. Suzy, terakhir, dengan kemenangan Donald Trump ini pastinya kan akan mempengaruhi perubahan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat. Apa yang harus disiapkan oleh pemerintah Indonesia ke depannya? Negara adidaya selalu menyeramkan. Negara adidaya selalu mengganggu. Kalau kita kekuasaannya adalah sangat kecil dan masih kacau negaranya, masih belum dilakukan perbaikan-perbaikan yang membuat saya sebagai warga negara merasa puas dengan negeri saya, tentunya orang lain lebih menghadapi kita sebagai orang yang belum berharga ya. Artinya kalau kita tidak bisa membereskan diri sendiri, membereskan rumah kita sendiri, tentunya kita akan mengalami berbagai tantangan yang datang dari negara adidaya yang mau memaksakan kehendak. Mungkin kita akan dilupakan karena Amerika akan berkonsentrasi kepada Vietnam yang lebih guaranteed bisa memberikan profitability kepada Amerika Serikat dengan memusuhi Cina dan menampung perusahaan-perusahaan yang hengkang dari Cina untuk bisa tetap produksi dan membawa profit bagi Amerika Serikat. Oke, jadi intinya adalah membereskan PR internal di Indonesia terlebih dahulu, dan kita akan melihat bersama bagaimana nanti dampak langsung dari kemenangan Donald Trump bagi Indonesia terutama. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini, Prof. Suzy Sudarman, Ketua Pusat Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Suzy, sehat selalu. Selamat dan terima kasih banyak, Mbak Ayu. Terima kasih, Prof.